ini saya dapat satu posting yang sangat panjang yang tajuknya muhasabah kematian. Yes. Dan Ustaz minta tim khasnya Pak Yusuf untuk masukkan ke dalam grup semalam lagi. Sebab dia panjang. Dan Ustaz tengok bagus kandungannya. Di mana ringkasannya seseorang yang sedang sakit, nazak, dikerumuni oleh saudara mara yang disayangi. Ringkasnya, sampailah ke suatu peringkat dia susah bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Begitu ringkasnya. Lalu kisah tersebut menjelaskan ketika membuat persiapan pengkebumian, sebagaimana kita sama-sama maklum, jenazah tersebut dimandikan, dikafankan, disalatkan jenazahnya, kemudian dikebumikan. Lalu yang boleh menolong dia adalah Al-Quran. Sejak di alam barzakh lagi, ketika berada di dalam kuburan, dia akan didatangi oleh 2 orang malaikat. Sedangkan dia didampingi oleh satu makhluk yang cukup tampan, handsome. Rupanya dia adalah Al-Quran. Munkar wa Nakir kononnya coba ingin memisahkan antara jenazah dengan pemuda tampan tadi. Tapi pemuda tampan tersebut minta supaya terus dapat mendampingi jenazah. Begitulah, ceritanya panjang. Di mana persoalannya yang ingin ditanya, betulkah Pak Ustaz peranan Al-Quran sampai begitu rupa hebatnya? Dia akan menemani kita walaupun kita sudah mati. Sedangkan orang-orang yang kita kasihi dulu semuanya tinggal di dunia. Isteri, anak-anak, harta benda, rumah, kereta, kebun, semuanya kita tinggalkan. Betulkah Al-Quran boleh menolong kita di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Jawabannya, rasanya Ustaz sudah sebut berkali-kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, ada 2 perkara yang dapat memberi syafaat setelah mendapat izin Allah kepada seseorang setelah dia mati. Pertama Al-Quran, yang kedua puasa. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya minta izin kepada Allah, kata Nabi, di akhirat nanti untuk membolehkan menolong orang yang berpuasa dan menolong orang yang membaca Al-Quran. Lalu Allah izinkan. Ditinjau dari sudut lain berdasarkan ayat 57-58 surat Yunus. Ustaz selalu sebut perkara ini.
bahwa kelebihan Al-Quran itu melebihi dari segala-galanya. Kita bacakan ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sekalian manusia, telah datang kepadamu pengajaran atau nasihat dari Tuhanmu, yaitu Quran. Dia juga berperanan sebagai penawar atau obat apa yang ada di dalam hatimu. Dia juga adalah hudan, hidayah, petunjuk. Warahmatun, dia juga adalah rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Itu ayat 57. Ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, dengan kelebihan Al-Quran dan rahmatnya, yaitu kesungguhan dalam membaca, mempelajari, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup, hendaklah mereka bergembira ria. Allah suruh dengan Al-Quran dan pemahaman yang kita pahami serta mengamalkannya kehendak Quran dalam kehidupan sehari-hari, hendaklah kita happy, falyafrahu. Allah suruh agar kita gembira dengan memiliki Quran dan kesungguhan mempelajari Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman hidup. Lalu apa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Memiliki Quran dan menjadikan Quran sebagai pedoman itu adalah lebih baik dari apa yang mereka himpunkan. Apa yang biasa kita himpunkan ketika di dunia? Harta, rumah, kereta, kebun, anak cucu, pangkat, jabatan, kedudukan. Rupanya bila kita memiliki Quran dan menjadikan dia sebagai pedoman dalam hidup, itu adalah better. Khairun maknanya lebih baik dari apa saja yang kamu himpunkan. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Ini jawabannya. Harta, rumah, pangkat, dan harta banyak macam manapun, bila kita mati, semua kita tinggalkan. Tapi Quran tidak. Dia akan mendampingi kita sampai kita mati. Dia akan mendampingi kita walaupun kita berada di alam barzakh. Dia akan mendampingi kita sampai pada hari kiamat. Sehingga ada riwayat yang mengatakan seseorang andai kata ada melakukan dosa sehingga dia layak masuk neraka, Quran akan memohon pada Allah, Ya Rabb, si fulan itu dia sangat suka membacaku, menjadikan aku sebagai pedoman. Keluarkan dia, Ya Allah, daripada neraka agar masuk ke dalam syurga. Quran terus dan terus memohon pada Allah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, dan keluarkan orang tersebut sambil berkata, aku keluarkan dia dari neraka dan masukkan ke dalam syurga. Bukan karena dia, tapi karena engkau, hai Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini komen Ustaz. Ada betulnya posting panjang itu, muhasabah kematian, menunjukkan betapa hebatnya peranan Al-Quran. Dunia, di alam barzakh,
sampai ke alam akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita istiqamah dalam hal ini. Baik. Yang kedua pertanyaannya. Pak Ustaz, betulkah apabila kita membaca 3 ayat pertama dari surat Al-An'am, maka kita mendapat fadilatnya yang luar biasa? Sampai malaikat sekian puluh ribu akan menulis terus-menerus amal baik kita sampai hari kiamat. Dan fadilat-fadilat yang lain. Hadirin dan hadirat, secara ringkas Ustaz ingin mengatakan bahwa fadilat membaca 3 ayat pertama dari surat Al-An'am itu riwayatnya tidak sahih. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan matruk yang perlu kita tinggalkan. Oleh sebab itu, jangan yakini fadilat tersebut. Dan jangan kita share sesuatu yang tidak sahih. Sebab bimbang, bila kita share sesuatu akhirnya menjadi amalan orang ramai, kita akan ditimpa dosa jariah. Maknanya sebanyak mana orang share, kita akan tanggung dosanya. Karena riwayat itu tidak sahih. Pak Ustaz, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Pak Ustaz posisi tangan ketika i'tidal dalam salat? Qiyam, rukuk, i'tidal, sujud. Yang ditanya oleh jemaah, bagaimanakah posisi atau kedudukan tangan ketika kita sedang i'tidal dalam salat? Ada yang meluruskan tangannya letak di samping badan, kanan dan kiri. Dan ada pula yang i'tidal bangkit daripada rukuk, posisi tangannya di sini. Biasanya kita lihat amalan tersebut diamalkan oleh kebanyakan umat Islam di Arab Saudi. Saya ingin mendapat pencerahan Pak Ustaz. Mana yang betul? Hadirin dan hadirat, bila ditanya mana yang betul, kita perlulah bawa dalil dan hujah. Kita perlu bawa dalil dan hujah. Ustaz lupa bawa buku Ustaz, Pedoman Salat. Ustaz ada bahas bab itu dalam buku tersebut. Boleh bawa nama buku Pedoman Salat ketika membahas tentang rukuk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa yang Ustaz ingin sebut di sini, ringkas saja, orang yang ketika i'tidal luruskan tangannya di samping badan,
Mereka pun ada hujahnya. Antara lain, Nabi SAW suruh bila kita baca kunut yang biasanya ketika i'tidal, Nabi suruh kita angkat tangan dalam posisi doa. Kunut kan ada 3. Ada namanya kunut nazilah, ada namanya kunut witir, dan ada pula yang katakan kunut subuh. Okey, Ustaz tidak bahas tentang kedudukan hadisnya. Yang pasti kunut nazilah itu sahih. Kunut witir juga sahih. Kunut subuh, para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena pandangan mereka tentang derajat hadis kunut subuh. Okey, kita tidak bahas bab itu. Yang penting bila kunut, angkat tangan. Dengan adanya arahan mengangkat tangan, ini bermakna posisi tangan ketika i'tidal adalah lurus ke bawah. Itu sebabnya ketika kunut, tangan hendaklah diangkat. Itu dalilnya. Ada dalilnya. Apa pula dalil dan hujah orang yang meletakkan tangannya bila i'tidal ke dada seperti qiyam? Hadirin dan hadirat, Ustaz suka kalau para jemaah tahu. Sebab bila kita tahu dalil sesuatu amalan orang yang kita tidak amalkan, paling kurang kita tidak menyalahkan mereka sesuka hati. Apalagi mendakwa pula bid'ah. Coba dengar. Hadirin dan hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis panjang sedang bersembang dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang. Ini dalam masjid. Lalu orang tersebut salat. Salat sendiri. Mungkin salat tahiyatul masjid. Tak disebut salat apa. Lalu selesai salat, beliau datang jumpa Nabi. Apa kata Nabi? Menyuruh sahabat tersebut, salli fa innaka lam tusalli. Salat balik sebab engkau tadi belum salat. Dia salat lagi kali yang kedua. Datang lagi kepada Nabi. Nabi beri arahan yang sama, salli. Ya fulan, salli fa innaka lam tusalli. Salat balik sebab engkau belum salat. Sampai 3 kali. Sudah yang kedua, Nabi suruh salat, dia salat lagi kali yang ketiga. Setelah ketiga, datang lagi pada Nabi. Nabi suruh lagi, salli wa anta lam tusalli. Nah, kali ini beliau jawab, ya Rasulullah, demikianlah salat yang saya tahu. Mengapa Tuhan suruh saya buat salat lagi? Dan anggap salat saya pertama, kedua, ketiga itu tidak sah. Lalu Nabi jelaskan. Panjang hadisnya. Bermula daripada takbiratul ihram dan sampai akhirnya penghujung rakaat pertama
baca Fatihah, kemudian baca surah, lalu rukuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatmu tadi itu semua kamu sudah buat. Cuma yang kamu tidak buat adalah tumak-ninah. Tumak-ninah itu rukun. Maknanya berhenti sejenak. Tumak-ninah. Dengan tenang. Baru kita angkat kepala. Tenang. Baru kita sujud. Tumak-ninah. Berhenti sejenak. Baca zikir yang dianjurkan. Rupanya itu penyebabnya. Cuma dalam hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang bab ketika kamu rukuk, semerfa', angkat kepalamu, warfa' ra'sak, angkat kepalamu, hatta ta'tadila qa'imah, angkat kepalamu hatta ta'dila sehingga kamu i'tidal qa'imah dalam keadaan qiyam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Apa pengajaran Pak Ustaz? Ni dia. Hadirin dan hadirat, kedudukan tangan dalam salat bermacam-macam sesuai dengan rukun yang kita sedang lakukan. Ketika rukuk, tangan kita adalah pada lutut. Pegang lutut ketika rukuk. Ketika sujud, tangan kita di atas bumi. Kalau kita gunakan sejadah, di atas sejadah. Bukan di lutut lagi. Bila sedang duduk, tangan kita di atas paha. Pegang paha. Penghujung paha. Dekat dengan lutut. Ketika qiyam, berdiri tegak, tangan kita di dada. Tangan kedudukannya sesuai dengan keadaan kita yang sedang kita lakukan. Sedang duduk, tangannya tak sama dengan tangan ketika sujud. Ketika qiyam, tangan tak sama ketika kita duduk. Ketika duduk, tangan di atas paha, dekat dengan lutut. Ketika qiyam, tangan di sini. Nah, kembali kepada hadis Nabi. Semarfa', ketika kamu rukuk, semarfa', kamu hendaklah angkat kepalamu hatta ta'tadila, sehingga kamu i'tidal qa'imah, dalam keadaan qiyam. Nabi kata, ketika i'tidal, keadaan kamu sama dengan qiyam. Pertanyaan, ketika qiyam tangan di mana? Nah, karena Nabi menyebut angkat kepalamu ketika sujud, rukuk, sehingga kamu i'tidal dalam keadaan qiyam,
Kita sudah sebut, tangan ketika qiyam adalah di dada. Itu hujah mereka yang apabila mereka i'tidal, tangan di dada. Jangan kita katakan, oh tak boleh, kita mesti lurus. Kita tak katakan yang luruskan tangan itu boleh juga. Kita dah sebut tadi dalilnya. Ketika witir hendaklah angkat tangan. Itu menunjukkan bila tak witir, tangan lurus saja. Tapi terhadap orang yang meletakkan ketika i'tidal tangan di dada, begitu yang Ustaz pelajari ketika di Madinah dulu. Bukan ikut-ikutan orang Arab Saudi, bukan. Dan sejak daripada itu hingga hari ini, Ustaz i'tidal dalam keadaan tangan di dada. Sebab beranggapan dan berkeyakinan ada dalilnya. Oleh sebab itu hadirin dan hadirat, bagi yang ingin tangan di dada, lebih-lebih lagi kaum wanita yang memakai telekung, tak ada masalah. Tak nampak pun oleh orang seberang. Tangan dalam telekung. Dan itu kuat hujah dan dalilnya. Wallahu a'lam. Ustaz tidak kata ya, tak boleh lurus. Boleh. Tapi Ustaz hanya berpesan, jangan katakan orang yang meletakkan tangannya di dada ini bid'ah, tak betul, tak ada dalil. Tak. Itu hanya komen orang-orang yang jahil terhadap dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal baik lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil berupa ilmu yang sangat berguna dalam penjelasan ayat-ayat iman tadi, iaitu anjuran-Mu ya Allah agar kami berkorban dan berjihad dalam menegakkan kebenaran. Sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil. Oleh sebab itu kami mohon ya Allah, berilah kami istiqamah, sifat istiqamah konsisten di atas kebenaran yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, supaya kami menghadap-Mu kelak, kami layak mendapat ganjaran yang banyak dari sisi-Mu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.